Oke, jadi dalam pembahasan kita hari ini tentang perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim menurut fikih klasik dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ada 3 topik besar yang kita bahas. Yang pertama itu perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim menurut fikih klasik. Yang kedua berkaitan antara umat Islam dengan non-Muslim menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tinjauan fikih klasik terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Jadi saudara sudah bahas, tapi Bapak ingin memperjelas lebih rinci lagi bahwa perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim menurut fikih klasik itu ternyata kelompok agama di dunia ini itu dikelompokkan ada 4 kelompok. Jadi kaitannya dengan perkawinan adalah bagaimana hukumnya. Umat Islam menikah dengan kelompok agama tradisional, dengan kelompok mulhid atau ateis. Yang ketiga adalah bagaimana umat Islam menikah dengan kelompok agama Ardi. Dan yang keempat adalah bagaimana umat Islam menikah dengan kelompok agama Samawi. Nah, kita lanjutkan diskusi kita. Apa itu agama tradisional? Agama tradisional itu istilahnya adalah kelompok penganut agama animisme, dinamisme. Penyembah ruh, penyembah benda-benda, menganggap roh-roh itu sebagai Tuhan, menganggap benda-benda sebagai Tuhan. Kami anggap pohon besar, banjir besar, bahkan batu besar sebagai Tuhan. Dan kalau di Jawa itu ada Nyi Roro Kidul, ya. Dan itu mereka menganggap sebagai Tuhannya. Nah, atau ada juga kelompok agama Shinto. Nah, Shinto ini adalah agama terbesar di Jepang, karena itulah dia penyembah matahari dan negaranya disebut dengan istilah matahari terbit. Shinto. Majusi, penyembah api. Jadi api besar, itulah Tuhan mereka. Mereka hidupkan api, lalu mereka sembah. Dalam konteks Islam, penganut agama dinamisme, Shinto, Majusi itu tergolong kepada kelompok agama tradisional. Dalam Islam mereka disebut dengan orang-orang musyrik. Nah, karena menyembah banyak Tuhan, apapun mereka anggap Tuhan. Dan istilah musyrik itu dalam Islam perbuatan mereka disebut dengan syirik. Bagaimana hukumnya umat Islam menikah dengan kelompok agama tradisional ini? Maka hukum menikahnya adalah kategorikan kalau syirik itu tentu adalah haram. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221, sebagaimana dalam layar dapat saudara lihat, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahi bagi laki-laki, janganlah engkau menikahi wahai para laki-laki wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Dan ketahuilah bahwa perempuan itu lebih baik bagimu, walaupun perempuan yang musyrik itu sangat menakjubkan dengan cantik luar biasa bagimu dalam pandangan, tapi budak itu lebih baik untuk kata Allah. Walan tungkihu, dan janganlah wahai para wali, para orang tua menikahkan anak gadisnya dengan al-musyrikin, dengan laki-laki musyrik, sehingga laki-laki itu beriman kepada Allah. Ini jelas, tegas bagi kita sebagai seorang muslim
bahwa tidak boleh sama sekali menikah dengan kelompok orang-orang musyrik ini, khusus adalah agama tradisional ini. Nah, memang agama tradisional ini bukan tidak ada, banyak. Contohnya di Jambi ada suku Kubu. Nanti Anda tercantol dengan kecantikan orang suku Kubu itu, kegantengannya mungkin, menikah. Itu dilarang. Dilarang ya. Haram. Atau pergi ke Papua, umpamanya banyak agama-agama tradisional itu. Itulah di seluruh provinsi juga ada. Kalau kita di Mentawai, umpamanya suku, banyak suku atau penganut agama-agama tradisional itu. Yang kedua, jadi jelas ya, tradisional hukumnya adalah haram. Nah, maka kita masuk kepada kelompok yang kedua, yaitu kelompok bagaimana hukum Islam, umat Islam menikah dengan kelompok agama mulhid atau ateis. Ateis ini kebanyakan pemilunya adalah di negara-negara maju, Eropa, Amerika, dan kalau di Asia itu ada Cina ya, dengan paham komunisnya. Mereka tidak mengakui ada Tuhan. Apapun yang berlaku itu adalah hukum kausalitas, ada sebab akibat. Jadi semua peristiwa yang ada di dunia ini itu bisa diakali sesuai dengan pikiran manusia, kata mereka. Itu orang ateis itu. Mereka tidak ada percaya dengan Tuhan. Dan itulah di Indonesia, dengan kenapa PKI itu dilarang, karena mereka memang tidak mengakui Tuhan. Jenderal saja dicukur matanya gitu. Nah, itulah ketakutan itu di Indonesia. PKI, Partai Komunis Indonesia, itu dilarang. Bagaimana hukum Islam? Umat Islam menikah dengan kelompok agama mulhid ini, cara penyelesaiannya adalah kita memakai konsep qiyas aulawi. Qiyas, saudara mungkin sudah tahu, sudah paham apa itu qiyas. Qiyas adalah membandingkan suatu hukum yang ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan suatu kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah khamar ada, tapi whisky hari ini tidak ada. Bagaimana hukumnya? Maka disamakan hukumnya. Qiyas itu terbagi tiga juga. Saudara sudah belajar dengan usul fikih. Ada qiyas adna, ada musawah atau musawi, atau qiyas aulawi. Qiyas aulawi ini contohnya adalah dalam Al-Quran hanya kita dilarang berkata kepada orang tua. Bagaimana dengan memukul orang tua? Bagaimana dengan menampar orang tua? Kan tidak ada dalam Al-Quran menampar. Maka itu qiyas aulawi. Maka dalam konteks perkawinan kita mengambil dasarnya qiyas aulawi ini adalah, nah memang agama mulhid ini zaman Nabi nggak ada, kelompok ateis ini nggak ada. Cara penyelesaiannya adalah dengan caranya adalah qiyas aulawi dengan agama musyrik, kelompok orang yang mengakui Tuhan saja, Tuhannya banyak, itu kita dilarang, diharamkan menikah. Apalagi dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Paham tuh ya? Mohon dijawab nih. Mohon dijawab. Le menangah le. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Beko Pak sedang mengecek, sedang model orang mimpi berhasilnya Pak ya Pak ya. Dikejar nama radio lah, Pak. Oke, jadi Pak ulangi lagi. Menikah dengan orang yang mengakui Tuhan tapi Tuhannya banyak itu dilarang, haram. Apalagi dengan orang yang tidak mengakui Tuhan sama sekali. Itulah qiyas aulawi. Kenapa mulhid itu dilarang? Kenapa bahayanya luar biasa? Orang yang mengakui Tuhan walaupun Tuhannya banyak, itu mereka ada rasa takut ke Tuhannya ada. Tapi kalau orang mulhid, ateis, itu nggak ada rasa takutnya. Nah itulah saudara lihat film PKI itu, dia jenderal dicongkel matanya, disilet, ya segala macamnya.
Karena nggak ada rasa takut mereka kepada apa yang mereka takutkan. Nggak ada. Nah, itu lebih berbahaya itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kelompok agama Ardi. Kenapa dikatakan sebagai agama Ardi? Nah, dikatakan kelompok agama Ardi adalah karena kitab suci mereka dibuat atau ditulis oleh manusia atau mereka sendiri. Contohnya Hindu, mereka punya kitab suci tapi kitab sucinya ditulis oleh mereka. Buddha gitu juga, Konghucu. Dan yang terakhir Konghucu ini adalah itu baru diakui di Indonesia pada tahun 2001 maksudnya oleh masa Presiden Gus Dur Rahman Wahid. Kalau menurut orang Konghucu sendiri, Konghucu ini bukanlah agama, tapi sekarang sudah menjadi agama di Indonesia yang diakui. Bagaimana hukumnya umat Islam menikah dengan kelompok agama Ardi ini? Nah, terjadi dua perdebatan menurut pendapat ulama. Pertama yang agak liberal sedikit mengatakan itu wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Wanita baik-baik dari orang mukmin dan wanita baik-baik dari utul kitab, orang yang punya kitab, yang diberi kitab. Artinya adalah walaupun kitab itu dibikin sendiri oleh mereka dan itu termasuk ahlul kitab menurut orang liberal, itu orang-orang berpaham-paham agak bebas. Tapi kalau menurut jumhur ulama menyatakan bahwa agama Ardi itu hukumnya haram untuk dinikahi. Kenapa? Karena mereka termasuk kepada yang disebutkan oleh ayat Al-Baqarah ayat 221 di atas tadi. Karena termasuk orang-orang musyrik, mereka Tuhannya banyak, mereka menyembah dengan Tuhan yang banyak itu ya. Dan itu adalah termasuk syirik. Ini jumhur ulama. Jadi bagaimana hukumnya menikah orang Islam dengan kelompok agama Ardi ini? Iya, dilarang, haram hukumnya. Yang keempat adalah bagaimana umat Islam menikah dengan kelompok agama Samawi yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini juga terjadi perdebatan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ini salah satu, ada 3 pendapat yang Pak kemukakan di sini, walaupun banyak sebetulnya. Tapi yang lebih masyhur ini pendapat. Pertama adalah menurut Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Ia berpendapat bahwa haram menikahi wanita ahlul kitab. Itu, walaupun dalam surah Al-Maidah ayat 5 tadi kan dibolehkan. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Tapi karena Abdullah bin Umar melihat mafsadatnya lebih banyak, maka diharamkan secara mutlak. Yang kedua menurut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Syafi'i membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa wanita ahlul kitab itu hidup pada masa Rasul. Nah, jadi hanya yang hidup pada masa Nabi saja. Bahkan Nabi sendiri itu menikah dengan salah seorang wanita ahlul kitab. Siapa namanya? Namanya adalah Maria Qibtiyah. Yang kedua adalah keturunannya langsung. Keturunan dari wanita ahlul kitab itu langsung atau anaknya. Arti cucunya bagaimana? Cucunya menurut Imam Asy-Syafi'i sampai hari ini itu adalah haram. Nah, jadi nggak boleh lagi. Kalau sudah hanya boleh itu hanya pada masa Nabi dan anaknya. Tapi kalau sudah angkatan cucu sampai sekarang, tahun 2021 menurut Imam Asy-Syafi'i itu haram hukumnya. Dan yang ketiga adalah menurut jumhur ulama, ini mayoritas ulama mengatakan boleh, tapi dengan 3 syarat. Nggak kayak dengan masa ya. Syaratnya kalau menurut jumhur sampai sekarang itu boleh. Nah, itu menurut jumhur. Kenapa boleh? Dengan 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah wanita baik-baik wal muhsanat. Jadi wanita itu walaupun dia di Yahudi dan Nasrani, ada juga wanita baik-baiknya sama dengan Muslim. Ada wanita
yang rajin sholat, ibadah, tutup aurat. Tapi ada juga yang menutup aurat ketika kuliah saja. Ada yang menutup aurat hanya ketika masjid saja. Tapi kalau di rumah tuh rambutnya tidak dijaga, muhsanatnya mungkin tidak ada wanita lajang ya, mohon maaf saja di sini mungkin kita nggak ada, tapi begitulah pembagiannya. Yang boleh menurut jumhur ulama adalah wanita ahlul kitab yang baik-baik, yang solehahnya gitu. Dan yang kedua adalah wanita ahlul kitab zimmi, bahwa wanita yang boleh dinikah itu hanya wanita ahlul kitab zimmi. Zimmi lawannya adalah harbi. Kalau zimmi itu ahlul kitab yang tunduk kepada hukum Islam. Kalau harbi itu yang memerangi Islam seperti Israel, maka dilarang itu. Kalau wanita Israel, maka Muslim sebagai seorang laki-laki, kebolehan ini hanya untuk laki-laki, maka itu haram menikah dengan wanita-wanita Israel. Tapi kalau wanita ahlul kitab yang lain, seperti yang ada di Mesir umpamanya, itu boleh menurut jumhur. Syarat yang ketiga adalah perkawinan dengan wanita ahlul kitab tersebut tidak menimbulkan mudarat. Bayangkan oleh kita, apakah memang syarat yang ketiga ini bisa kita penuhi, bahwa perkawinan yang berbeda agama itu tidak menimbulkan mudarat. Apalagi kita kaitkan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirinya Islam dan sudah mengakui kalau dalam Islam pemilu agama yang lain itu sudah pasti masuk neraka. Nah, sekarang dia istrinya Kristen. Nah, bagaimana dia menjaga dirinya? Apakah tidak memudaratkan? Di sinilah sulitnya tercapai syarat yang dikemukakan oleh jumhur. Boleh tapi bersyarat. Tapi ternyata syarat yang dikemukakan oleh jumhur itu sangat sulit untuk dipenuhi dan sangat sulit diaplikasikan. Kita contohkan, saudara juga dalam diskusi tadi sudah mengungkapkan mungkin ya dengan Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Apakah pernikahan mereka itu tidak menimbulkan mudarat? Ternyata mudarat. Sesama mereka suami istri saja, Jamal Mirdad, Lydia Kandau saja itu tidak. Bahkan yang kelihatannya itu aman damai, ternyata sekarang sudah bercerai. Ya. Begitu juga anaknya. Anaknya ternyata juga banyak masalah. Anaknya tidak seorang pun yang betul-betul memeluk Islam secara kafah. Kadang-kadang masih kalau hari Minggu tetap pergi ke tempat ibunya ibadah ya di gereja. Hari Jumat dia sholat atau sholat Jumat atau hari raya pergi sholat Idul Fitri. Berarti kan tidak jelas dan itu menimbulkan mudarat. Oleh karena itulah kebolehan menurut jumhur ulama dengan 3 syarat ini itu boleh, tapi sangat sulit terpenuhi syarat-syaratnya. Artinya apa? Betulnya jumhur ulama juga sebetulnya melarang pernikahan beda agama ini. Walaupun dalam bentuk syarat-syarat yang dikemukakannya. Oke, kita lanjutkan dulu diskusi kita. Yang kedua adalah tentang perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat runut peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan beda agama atau antara Muslim dengan non-Muslim ini, itu secara spesifik terdapat dalam 2 undang-undang ya. Pertama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kita lihat pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 ayat 1-nya itu berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara dalam pasal 8 huruf F menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Jadi di sini ditegaskan bahwa memang perkawinan itu sah menurut masing-masing agama. Maksudnya adalah kalau Islam, bagaimana aturan Islam dalam perkawinan Islam, aturan perkawinan dalam Islam, maka itulah yang diikuti, harus itu yang dipatuhi. Nah,
Kalau Kristen bagaimana? Maka sesuai dengan Kristen bagaimana persyaratannya, peraturannya. Itulah menurut undang-undang. Tapi dalam Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, itu terdapat 3 pasal ya. Pasal 4-nya, pasal 40 dan pasal 44 itu secara umum melarang. Kita lihat pasal 4 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Nah, itu kalau ke dalam kompilasi hukum Islam ya, harus sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita Muslim non-Muslim karena keadaan tertentu. Pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44-nya berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Inilah aturan-aturan yang berbicara tentang perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim di Indonesia. Kita lanjutkan yang ketiga, kita diskusikan. Apakah pendapat jumhur dalam fikih klasik itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Tidak. Tadi kan jumhur, setelah Bapak uraikan, itu mengatakan bahwa jumhur memperbolehkan, tapi dengan syarat, dengan 3 syarat tadi, walaupun sangat sulit untuk terpenuhi. Tapi dalam peraturan perundang-undangan yang kemukakan tadi dalam Undang-Undang Nomor 1 dan KHI itu melarang secara mutlak. Dilarang artinya adalah haram menikah antara laki-laki dengan laki Muslim dengan wanita selain Islam. Itu juga bagi wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki selain Islam. Nah, itu jelas. Nah, apakah bertentangan? Nah, mungkin ini yang Bapak ingin mendengar jawaban dari saudara. Siapa yang ingin menjawab? Bertentangan tidak antara fikih klasik dengan peraturan perundang-undangan ini? Siapa? Silakan. Syahrul. Nah, silakan Syahrul. Ada pendapatnya yang menarik mungkin tentang. Apakah pendapatnya? Silakan. Ya, tidak mungkin demikian. Kenapa masih terjadi? Oke ya, silakan. Nggak ada yang ingin menjawab, menguraikan pertanyaan Bapak tadi? Oke, kalau tidak ada, Pak jelaskan. Apakah bertentangan? Secara sekilas, secara tertulis, betul bahwa antara pendapat jumhur ulama dalam fikih klasik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bertentangan. Itu secara tertulis. Tetapi secara tersirat bahwa antara pendapat jumhur dengan peraturan perundang-undangan itu sebetulnya sejalan. Kenapa? Karena persyaratan yang dikemukakan oleh jumhur tentang kebolehan menikah dengan wanita ahlul kitab itu sangat sulit terpenuhi, sangat sulit dan sangat sulit terwujud. Kapankah perkawinan antara yang beda agama itu tidak menimbulkan mudarat? Itu pasti tidak. Pasti menimbulkan mudarat. Baik untuk mereka berdua, antara suami istri maupun terhadap anak-anaknya, maupun terhadap keluarganya, pasti ada menimbulkan mudarat itu. Dan itulah yang dibuktikan oleh Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu. Salah satu contoh yang sangat fenomenal dalam artis Indonesia. Ya. Yang kedua, memang apa yang dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan itu memang dalam rangka saduz zari'ah, tidak akan preventif. Nah, dan itu sejalan juga dengan pendapat jumhur sebetulnya. Bersyarat itu dikemukakan jumhur, memang kalau dapat janganlah.
Nah, begitu juga dalam perundang-undangan itu melarang secara mutlak karena memang efek negatifnya pernikahan beda agama itu memang sangat dirasakan dan sangat buruk, sangat banyak mudaratnya dari manfaatnya. Nah, karena itulah dalam peraturan perundang-undangan itu sangat tegas dan jelas melarang. Masuk ke pertanyaan yang kedua adalah kenapa masih terjadi perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim itu? Apalagi di Indonesia. Banyak sekali artis, pasangan selebritis yang melakukan perkawinan beda agama ini. Dan mereka tidak merasa sungkan, tidak merasa malu mungkin. Bahkan mereka bangga dengan perkawinan mereka. Bagaimana sistem mereka melakukan perkawinan? Mereka melakukan perkawinan tentu saja tidak di Indonesia. Mereka melakukan perkawinan itu di luar negeri. Mereka melakukan perkawinan itu di luar negeri. Dan tatkala datang di Indonesia, ke Indonesia, mereka catatkan di catatan sipil. Artinya terjadi dualisme juga hukum pencatatan ini di Indonesia. Ya. Pertama memang kalau umat Islam di KUA Keterusan Agama sebagai penyelenggara pernikahan bagi umat Islam. Yang kedua adalah memang capil, catatan sipil, kantor catatan sipil sebagai tempat pelaporan perkawinan bagi selain Islam. Jadi caranya mereka memang mencatatkan, asalkan mereka kan tujuannya tercatat. Kalau sudah tercatat, ya sudah menurut mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini. Dan ini banyak dilakukan oleh para selebritis atau artis. Kok nggak dihukum, Pak? Saudara kan tahu sebagai AS, sebagai mahasiswa AS tentu saja, bahwa yang mengatur lebih rinci tentang larangan perkawinan antara Islam dengan Muslim itu adalah hanya berbentuk KHI, impres, instruksi presiden, dan itu belum apa-apanya dibandingkan dengan undang-undang, masih jauh. Dan impres itu tidak punya efek untuk menghukum orang. Yang punya bentuk sanksi hukum adalah dalam undang-undang. Umpamanya Undang-Undang Nomor 1 ini jika nanti direvisi atau diperbaharui, maka dimuatlah di situ aturan-aturan sanksi hukum bagi orang yang melakukan perkawinan yang beda agama ini baru bisa berlaku. Tapi kalau bentuk impres belum ada sanksi hukum. Jadi walaupun sudah dilarang, tapi karena tidak ada sanksi hukumnya, tentu siapa yang bisa untuk melarangnya? Negara tidak bisa melarang secara formal perkawinan itu. Tetapi kita hanya bisa melarang tatkala kita memberikan pemahaman secara akademis, secara ajaran agama atau dakwah. Jadi mungkin itu penjelasan Bapak tentang perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim ini. Karena masih ada waktu, sudah 10 menit lagi. Ya, silakan. Atau 14 menit lagi ya. Nah, ini penutup dari Bapak, pelajarilah. Jadi 2/3 ilmu itu betul-betul adalah adab. Ini menurut Imam Malik. Maka pelajarilah adab itu sebelum mempelajari ilmu. Jadi bapaknya ini perlu juga bagi saudara pelajarilah adab-adab itu karena memang 2/3 ilmu. Ilmu itu hanya 1/3-nya. Nah, itulah orang menghormati gurunya, menghormati ulamanya. Itu lebih utama, berkahnya di situ. Oke, ada pertanyaan silakan. Kaitan dengan materi ini yang belum terjawab, jadi mungkin ada yang saudara keragui, ya silakan. Ya, 1 atau 2 orang. Pak, izin Pak. Ya boleh. Sahrul Hamda. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi,
Jadi untuk melakukan pernikahan beda agama, maka di Indonesia itu tidak bisa dilaksanakan, Pak. Perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim, khususnya di Indonesia, itu memang secara aturan hukum tidak boleh, secara aturan hukum, dan legal formal itu adalah dalam bentuk surat. Kalau kita adalah surat nikah, kalau di KUA ya, ada surat nikahnya. Tapi kalau baraleknya apa? Karena aturan hukum kita ini tidak ada sanksi hukumnya, baralek itu boleh. Nah, karena itulah orang kan banyak menikah beda agama di Indonesia, tapi menikahnya mereka bukan di Indonesia. Mereka menikahnya seperti akad nikahnya dulu. Itu mereka ke luar negeri. Setelah sudah menikah, mereka catatkan di catatan sipil ya. Setelah itu baru mereka baralek atau walimatul urs. Dan itu. Jadi kalau surat nikahnya tuh nikah di luar negeri, jadinya Pak nggak terdaftar di Indonesia. Jadi contoh nanti kalau contohnya nikah di luar negeri, setelah itu dia pergi ke Indonesia, sudah punya anak. Jadi mereka terdaftar di kenegaraan Republik Indonesia. Jadi dia Pak. Ya, Pak jawab ya, bahwa mereka tercatat. Karena itulah setelah mereka menikah di luar negeri, kan di situ kan ada konjen ya, atau Kemenlu, Departemen Luar Negeri Indonesia dari luar negeri. Mereka di situ menikah. Maka mereka memakai hukum yang berada di negara tersebut. Terus setelah selesai, mereka hanya mencatatkan. Mereka mendapat surat pengakuan dari catatan sipil, kantor catatan sipil. Kan tempat kita mengurus apa namanya, KTP ya, mengurus kalau akte kelahiran itu kan catatan sipil tuh. Maka di situ mereka daftarkan. Di situ apakah mereka mendapatkan surat nikah? Bukan, mereka hanya mendaftarkan dan diakui. Kalau sudah dicatatkan berarti kan diakui oleh negara. Tapi umat Islam, apakah mereka mendapatkan surat nikah seperti orang Islam menikah? Tidak. Kan tidak sama, suratnya tidak sama. Tapi hanya pengakuan bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Capil. Hanya itu saja mereka yang betulkan. Oke, ada yang lain? Oke, jika tidak ada yang lain, maka mungkin ini diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan saudara, pemahaman saudara tentang hukum menikah umat Islam dengan non-Muslim ini. Mungkin ini masa-masa yang akan datang ini akan lebih banyak saudara sebagai jurusan ahwal syakhsiyah, maka tentu akan menjadi pionir dalam mengkampanyekan ini. Karena memang apalagi zaman semakin canggih ya, zaman medsos segala macamnya, media sosial, itu berhubungan antara umat Islam dengan non-Muslim ini sangat lumrah, apalagi dengan agama tradisional. Nanti jangan sampai ada keluarga kita yang tercantol dengan orang suku kubu, umpamanya. Mereka berbeda ajaran agamanya, dan tentu saja itu bertentangan dengan hukum Islam. Di sinilah perlu saudara berikan nanti wejangan pemahaman mereka untuk mengantisipasi itu. Mungkin itu saja.